Sini sudah ada 83 ya. Kita mulai saja, Bapak Ibu. Mohon perhatian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin terlebih dahulu saya tidak menggunakan kamera Bapak Ibu karena pengaruh ke jaringan. Jadi mohon izin saya di-off-kan. Baik, langsung saja. Terima kasih kepada Pak Kasubag KCD Wilayah 6, Bapak Tapip Wahyu Nugraha yang sudah berkenan hadir di link Zoom ini, yang seyogianya nanti beliau pada kegiatan Zoom ini akan membuka terlebih dahulu dan ada beberapa arahan dan informasi yang akan beliau sampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu. Jelas ya Bapak Ibu suaranya ya? Oke. Baik, untuk membuka acara pada siang hari ini sesuai dengan undangan yang di-share melalui WA Group. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena waktu yang sangat mepet. Jadi kita mengundang Bapak Ibu para wakaf kurikulum dan satu orang baik itu guru ataupun staf TU PNS ya, gitu yang hadir pada kegiatan siang hari ini. Kegiatan siang hari ini adalah sosialisasi input SKP semester 1 tahun 2021 dan timeline terkait dengan tutup SKP-nya Bapak Ibu nanti akan kami jelaskan atau kami informasikan. Itu mungkin Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini ya, mohon diikuti dengan seksama oleh Bapak Ibu semua agar Bapak Ibu nanti bisa mendesiminasikan kepada teman-teman guru baik kepala sekolah maupun TU-nya. Untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu juga, mari kita buka terlebih dahulu kegiatan ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, acara akan dilanjutkan dengan pembukaan atau arahan sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sub Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6 kepada Bapak Tapip Wahyu Nugraha, disilahkan. Ya Pak, Bapak masih di mute itunya. Ya udah. Oke, terima kasih karena ada jaringan kurang bagus. Kedengaran Bapak dan Ibu sekalian suaranya ada nggak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian sesuai dengan undangan, yaitu yang saya hormati Bapak pengawas di lingkungan wilayah masing-masing dan juga Bapak Wakasek Kurikulum serta staf dari cabang dinas dari Satuan Pendidikan, dan tidak lupa yang saya hormati tim teknis dari cabang dinas pendidikan wilayah 6. Bapak dan Ibu sekalian, walaupun dalam posisi kita masih pandemi, alhamdulillah kita bisa silaturahmi walaupun dalam Zoom meeting ini, karena ada sesuatu yang harus perlu disampaikan, yaitu tentang sistem manajemen kinerja PNS, karena itu Permendagri, yaitu Permanpan RB nomor 8 tahun 2021, di mana salah satunya yaitu tentang
sistem manajemen kinerja PNS. Yang tentunya di sini kita akan membahas SKP karena sesuai dengan aturan bahwa batas waktu penginputan dan penutupan sesuai dengan Permen PAN nomor 8 itu, yaitu penginputan yaitu sampai 22 sampai 26, di mana batas waktunya yaitu sampai tanggal 8 sampai 15 Desember. Jadi intinya kita masih ada waktu 2 hari untuk penginputan kepada Bapak dan Ibu sekalian, yang mana mungkin pada awal tahun Bapak sudah menginput itu SKP itu, dan sekarang memanfaatkan waktu 2 hari ini kalau Bapak dan Ibu untuk mengedit atau ada perubahan tentang tentang target dan sasaran. Jadi untuk itu nanti secara teknisnya akan dipandu oleh tim SKP dari cabang dinas, yaitu kalau misalnya Bapak dan Ibu ada perubahan tentang target dan sasaran. Jadi untuk itu mohon disimak nanti bersama-sama, dan tentunya Bapak dan Ibu SKP ini khususnya untuk guru, yaitu penilaian oleh sistem, tetapi dari secara fakta bahwa itu mungkin salah satunya diambil dari KIMOP khususnya untuk guru, dan mungkin ada peer review, dan juga mungkin yang terakhir dari kuesioner yang Bapak dan Bapak Ibu sekalian isi. Jadi Bapak dan Ibu untuk guru untuk sementara itu kan belum bisa menginput kinerja untuk guru untuk sementara ini. Jadi penilaiannya itu mungkin dari situ nanti, karena secara sistem nanti nilainya akan keluar dengan poin-poin yang tadi disebutkan. Dan mungkin untuk Permenpan untuk khususnya untuk yang mau naik pangkat, kalau SKP-nya kurang masih ada toleransi, tetapi nanti ada banding. Kalau kemarin kan masih bisa manual lah. Kalau misalnya untuk Bapak dan Ibu yang mau naik pangkat, tetapi nilainya tidak memenuhi syarat. Tetapi nanti oleh tim akan dipandu bagaimana Bapak yang mau naik pangkat tapi nilainya kurang, nanti akan dipandu oleh tim teknis. Dan yang perlu digarisbawahi Bapak dan Ibu, untuk tahun ini mungkin atasan yang menandatangani Bapak di cabang dinas itu masih tetap kasih pengawasan, dan untuk TU-nya itu di Subak TU. Tetapi untuk tahun depan itu akan berubah sesuai dengan peraturan Permenpan RB nomor 8, bahwa atasan yang menandatangani SKP Bapak dan Ibu semuanya ada di pelayanan, baik fungsional maupun struktural. Tapi itu nanti untuk tahun 2022. Makanya tetapi untuk tahun depan tidak ada banding atau tidak ada istilahnya kalau Bapak dan Ibu yang mau naik pangkat tetapi nilainya kurang, itu tidak bisa banding, juga tidak bisa diperbaiki. Jadi untuk itu mohon perhatiannya kepada Bapak dan Ibu sekalian, karena SKP ini adalah merupakan penilaian kinerja Bapak dan Ibu dalam 1 tahun. Sehingga harus betul-betul mengisi sesuai dengan target dan kinerja yang telah Bapak rancang untuk mencapai SKP yang maksimal. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon semuanya dapat menyimak. Nanti dari tim teknis Pak Dede akan memandu Bapak dan Ibu sekalian di dalam mengisi SKP ataupun yang mau mengedit ataupun ada yang belum paham oleh Bapak dan Ibu tentang pengisian SKP ini. Itu saja. Selamat menyimak. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Pak Dede. Siap, Pak. Terima kasih kepada Bapak Kasubag TU Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6 yang sudah memberikan sambutan dan arahan, juga informasi terkait dengan kegiatan yang hari ini kita lakukan Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya mungkin langsung saja kepada teknis ya Bapak Ibu. Di sini saya akan coba memaparkan atau menjelaskan
terkait beberapa hal perubahan pada SKP di tahun 2021 ini. Jelas nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa terlihat jelas? Oke, langsung saja. Di sini saya akan coba menjelaskan terlebih dulu terkait dengan timeline ya. Terkait dengan timeline SKP yang Bapak Ibu nanti akan inputkan atau akan edit dan disesuaikan dengan Permenpan nomor 8 tahun 2021, karena di sini ada beberapa perubahan terkait dengan penyusunan SKP 2021 itu, yang dimana Bapak Ibu pada saat awal tahun sudah menginputkan sasaran kinerja pegawainya, itu sebetulnya Bapak Ibu tidak hilang, itu diarsipkan. Nah, jadi Bapak Ibu pada saat awal tahun kemarin itu menginput sasaran kerja pegawai ya di bulan Februari kalau tidak salah, itu Bapak Ibu untuk per hari ini bisa dicek di TRK-nya masing-masing, itu ada sudah berubah, template SKP-nya itu sudah berubah Bapak Ibu, di mana template SKP yang berubah tersebut oleh tim kinerja pegawai atau BKD itu sudah menyusun template SKP yang baru yang sesuai dengan Permenpan nomor 8 tadi ke dalam sistem aplikasi TRK Bapak Ibu. Gitu. Jadi jangan kaget jika nanti ketika Bapak Ibu buka TRK-nya masing-masing sudah ada template yang baru tersebut, di mana template yang baru tersebut itu oleh Bapak Ibu tidak serta-merta harus diubah kata kuncinya. Maksudnya kata kunci itu template yang adanya, tapi paling mengubah saja atau bukan mengubah, menambahkan sesuai dengan unit kerja Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu menjadi melaksanakan pembelajaran di Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Cianjur misalkan gitu. Nanti kita akan coba ke teknisnya. Ini saya pemaparan terlebih dahulu Bapak Ibu. Selanjutnya pegawai itu diberikan template SKP ya. Jadi nanti bisa dilihat, dan di sini SKP pegawai yang sebelumnya pernah diinputkan itu diarsipkan. Nah, ini ada seperti ini ya Bapak Ibu, alurnya seperti ini. Jadi SKP yang Bapak Ibu di awal itu diarsipkan, tidak hilang, disimpan di TRK, di hidden gitu kan ya, di hidden, diarsipkan. Nah, tapi nanti pada saat penutupan SKP yang semester 1, jadi SKP yang sekarang Bapak Ibu buat itu tahun ini itu ada 2 periode Bapak Ibu, yaitu semester 1, semester 2 gitu loh maksudnya. Jadi ada semester 1, ada SKP semester 1, ada SKP semester 2. Nah, yang kemarin diinputkan yang di awal itu adalah untuk SKP semester 1 gitu. Ya, yang mana yang sudah diarsipkan. Nah, selanjutnya di alur berikutnya pegawai dipersilakan untuk mengedit target dari template SKP. Jadi untuk yang sekarang yang muncul di TRK Bapak Ibu itu kan sudah menggunakan template yang baru. Itu
oleh Bapak Ibu nanti tinggal diedit targetnya saja gitu ya, target sasarannya saja. Dan mengedit mungkin tadi misalkan Bapak Ibu itu ada di unit kerja SMA Negeri 1 Cianjur, tinggal ditambahi itu saja. Nanti saya coba dipraktekkan langkahnya. Terus yang ketiga di sini setelah diedit target dari template SKP, disimpan bulir SKP yang sudah diisi target, ya. Jadi disimpan. Nah, ini kan adalah untuk Bapak Ibu jabatan fungsional guru, kepala sekolah dan pengawas. Itu ada tahapan yang keempat, yaitu mengisi bulir kegiatan, output dan angka kredit, ya. Output dan angka kredit. Jadi kalau struktural mah yang Stat TU dan Kasubag TU hanya sampai tahap ketiga selesai, gitu kan ya. Tapi kalau untuk jabatan fungsional, ya fungsional guru, kepala sekolah dan pengawas itu harus menginputkan terlebih dahulu bulir kegiatan, output dan angka kreditnya sesuai dengan golongan masing-masing. Dan untuk penginputan angka kredit ini masih disesuaikan dengan Permenpan nomor 16, ya, Permenpan nomor 16 tahun 2019 untuk angka kreditnya. Gitu Bapak Ibu. Nah, ini alurnya nanti seperti ini. Jadi sekali lagi bahwa yang sekarang tampil di SKP Bapak Ibu di TRK itu sudah berubah template. Jadi jangan dihapus. Adapun ditambahkan, ya, bukan dihapus tapi ditambahkan. Karena itu sudah disesuaikan dengan Permenpan nomor 8. Seperti itu Bapak Ibu, bisa dipahami ya. Itu alurnya. Nah, informasi berikutnya Bapak Ibu di sini adalah terkait dengan struktur SKP sesuai dengan Permenpan nomor 8 itu karena ada beberapa perubahan, ya. Seperti ini alur organisasinya. Jadi dari kepala dinas ke kepala cabang diturunkan ke kepala cabang KCD, ya, kepala cabang. Dari kepala cabang itu diturunkan ke 2 Kasih dan 1 Kasubag. Di mana untuk sasaran kerja kepala cabang itu diturunkan kepada Kasih Pelayanan. Kasih Pelayanan itu diturunkan ke kepala sekolah. Dan dari kepala sekolah diturunkan lagi ke Kasubag TU sekolah dan juga guru. Gitu. Ini alur organisasinya seperti itu. Yang tadi disampaikan oleh Pak Kasubag itu maksudnya ini Bapak Ibu, gitu. Jadi struktur organisasi ininya yang nanti akan berubah. Dan ini akan sekarang itu ibaratkan disebutnya itu untuk sekarang itu gladi resik lah gitu ya, untuk tata cara penginputan SKP yang 2021. Karena kan nanti di Januari itu Bapak Ibu akan menutup SKP secara keseluruhan atau tutup SKP akhir tahun gitu. Nah, nanti akan seperti ini yang tampil di SKP Bapak Ibu pada saat menutup. Nah, terus kasih pengawasan itu sekarang hanya menurunkan SKP-nya itu ke intervensinya gitu ya, ke jabatan fungsional pengawas sekolah, ya. Jadi hanya ke pengawas sekolah saja. Yaitu ada jabatan pengawas ahli muda, madya dan utama gitu ya. Hanya seperti itu. Kalau kemarin yang tahun sebelumnya kan Bapak Ibu guru itu di sini pejabat penilainya kepala sekolah. Lalu atasan pejabat penilainya kasih pengawasan kan gitu ya. Nah, untuk berikutnya nanti akan ke kasih pelayanan gitu. Struktur organisasinya seperti ini. Dan yang ketiganya untuk Kasubag TU KCD itu dia berdiri sendiri atau hanya
di internal lingkup kantor saja, yaitu staf yang ada di kantornya saja. Gitu Bapak Ibu informasinya. Selanjutnya di sini alurnya itu hanya seperti ini saja Bapak Ibu ya. Alur yang sangat simpelnya seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu di TRK-nya itu membuka input SKP utamanya saja, ya, klik untuk melihat rencana kinerja, lalu disesuaikan target dari rencana kinerja. Jadi hanya menuliskan atau mengedit rencana kinerja dan targetnya saja Bapak Ibu, tidak yang lain. Jadi kalaupun mau mengedit itu hanya tadi misalkan Bapak Ibu itu bekerja pada satuan pendidikan SMA Negeri 1 Cianjur misalkan, hanya itu saja yang ditambahkan. Terus setelah disesuaikan target rencana kinerja disimpan, di mana pastikan rencana kinerja itu sudah sesuai. Jadi dicek lagi Bapak Ibu, karena jika Bapak Ibu tidak menginput rencana kinerja target di waktu sekarang, yaitu Bapak Ibu itu ada waktu 2 hari, ada tanggal 25 sampai tanggal 26 terakhir, itu terakhir akan dibuka penginputannya. Dan itu otomatis Bapak Ibu akan nanti menjadi dasar penutupan SKP yang semester 2 atau SKP akhir tahun gitu ya. Untuk yang sampai tanggal 26 itu. Gitu. Itu Bapak Ibu alurnya seperti ini. Nah, kalau ini paparannya Bapak Ibu, paparannya nanti ini saya bisa share saja. Sekarang kita coba langsung ke aplikasinya ya Bapak Ibu, ke teknis pengisiannya. Nanti mungkin setelah ini nanti ada tanya jawabnya Bapak Ibu. Sekarang pasti bisa lewat PA. Jelasnya Bapak Ibu bisa dilihat. Ini saya memakai terlebih dulu contohnya yang punya guru ya Bapak Ibu, guru ahli pertama. Ya. Jadi langsung tadi bahwa alurnya itu Bapak Ibu masuk ke input SKP utama ya, ke sini. Input SKP utama nanti akan muncul. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu, akan muncul seperti ini. Ya. Nah, ini susunan SKP yang sudah muncul ini adalah yang sudah disesuaikan dengan Permenpan nomor 8 tahun 2018. Ya. Jadi yang dimaksudkan tadi oleh saya bahwa jangan Bapak Ibu hapus ya yang terkait dengan rencana kinerja pegawai ini, tapi hanya tinggal ditambahkan saja. Nah, di sini kan langsung saja ke menu edit ya Bapak Ibu. Langsung ke menu edit.
Di sini ada atasan, ada sumbernya berasal dari perjanjian kerja, ada rencana kinerja atasan. Contohnya ini diterapkan proses pembelajaran untuk guru ya. Rencana kinerjanya ini tersusunnya RPP efektif, misalkan pada sekolah SMK N1 Bojong Picung, atau misalkan pada kompetensi keahlian ATPH, gitu Bapak Ibu. Ya, jadi rencana kinerjanya tersusunnya RPP efektif pada kompetensi keahlian ATPH misalkan. Nah, kenapa harus seperti itu? Ini sudah menyesuaikan istilah penulisannya dengan yang ada di Permenpan nomor 8 itu, Bapak Ibu. Jadi nanti silakan Bapak Ibu cek saja di di Permenpan itu seperti apa, redaksi untuk penulisannya itu seperti apa. Nah, jadi hanya ditambahkan seperti ini. Jadi kata kunci yang ininya itu jangan Bapak Ibu hapus gitu. Ya. Nah, selanjutnya diturunkan ada 3 aspek ya, 3 aspek di SKP ini. Ada aspek kuantitas, kualitas, dan waktu ya Bapak Ibu. Nah, untuk aspek target tahunan, karena ini untuk penginputan dalam jangka waktu 1 tahun Bapak Ibu. Jadi misalkan di sini indikatornya itu jumlah RPP efektif yang tersusun. Di sini juga kita tambahkan saja, copy paste Bapak Ibu, masukkan ke sini seperti itu ya. Jadi jumlah RPP efektif yang tersusun pada kompetensi keahlian ATPH itu misalkan berapa gitu jumlahnya itu. Nah, kan kalau untuk proses pembelajaran itu tidak 12 bulan full ya Bapak Ibu, tapi katakan dalam waktu pengerjaannya itu memang 12 bulan ya. Di aspek waktunya itu 12 bulan, tapi pada dasarnya untuk proses pembelajaran sampai penilaian itu 12 bulan. Nah, ini berapa dokumen yang dihasilkan atau jumlah dokumen RPP-nya itu berapa? Itu kan pasti targetannya akan beda-beda ya antara Bapak Ibu guru mapel yang satu dengan yang lainnya. Nah, itu silakan ini dihitung menurut kebutuhan Bapak Ibu masing-masing seperti itu. Nah, katakanlah ini di sini 25 ya. 25 dalam bentuk dokumen. Terus ininya sudah 100% 12 bulan ya. 100% Bapak Ibu. Ini nanti akan muncul dengan sendirinya. Jadi tidak harus diubah lagi kalau ini. Nah, sedangkan ini di indikator kualitasnya di sini seperti ini Bapak Ibu. Penyusunan RPP efektif yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terus di indikator waktunya ketepatan waktu dalam menyusun RPP. Nah, ini Bapak Ibu sudah diisi ya, sudah diedit SKP-nya. Di rencana kinerja bulanannya itu Bapak Ibu di skip aja, nggak usah diisi, langsung disimpan ya, langsung disimpan. Jadi ininya biarkan dilewati saja untuk rencana kinerja bulanannya. Jadi kita fokus ke pengeditan di target tahunannya. Untuk rencana kinerja bulanannya di skip aja, langsung simpan. Oke. Nah, nanti akan ada notifikasi berhasil. Gitu Bapak Ibu. Terus juga untuk SKP yang kedua misalkan. Ini masih karena untuk Bapak Ibu guru itu kan lebih ke
proses pembelajaran ya dan penilaian sesuai standar. Ini Bapak Ibu, template yang sudah muncul di TRK itu ini atas dasar rapat antara subbina program yang ada di Provinsi Jawa Barat, BKD dengan tim PAK Bapak Ibu. Jadi template-template SKP ini sudah hasil dari diskusi mereka gitu ya, diskusi yang ada di atas lah gitu. BKD, distrik provinsi, GTK, terus tim PAK gitu. Jadi sudah disesuaikan oleh mereka sehingga tampillah SKP template-nya itu seperti ini. Nah, terus selanjutnya misalkan ini SKP yang kedua ini terdidiknya siswa dengan metode yang inovatif pada kompetensi kejuruan ATPH. Gitu ya. Jadi awalnya tidak ada ini ya Bapak Ibu. Awalnya tidak ada ini, hanya seperti ini. Jadi Bapak Ibu tinggal edit saja ditambahkan. Begitupun di indikatornya. Ya, begitupun di indikator ini. Dan ini kan pertanyaannya jumlah siswa yang terdidik kompetensi kejuruan ATPH itu ada berapa orang Bapak Ibu di setiap kompetensi jurusan itu? Misalnya TKJ berapa, akuntansi atau kelas 1, 2, dan 3 misalkan. Itu silakan diisi di sini. Berarti aspek kuantitasnya itu adalah orang ya, dalam bentuk orang kan gitu. 570 orang. Gitu. Terus ini sama kualitasnya persentase, waktunya 12 bulan. Terus ininya di skip, di ini langsung simpan saja. Ya. Gitu Bapak Ibu, mungkin ke sininya sama Bapak Ibu ya. Ke bawahnya sama langkahnya seperti itu. Oke, silakan yang raise hand silakan dibuka mute-nya. Yang mau bertanya silakan. Silakan Pak Angga. Bu Cucu silakan. Dari SMA 1 Ngamprah. Sudah bisa, Bu? Halo? Bu Cucu? Oh ya, terima kasih. Sudah Pak, sudah bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak mau bertanya, kemarin kan ketika ada awal-awal yang kemarin yang tadi kata Bapak, waktu Februari kita buat SKP ya Pak ya? Iya. Nah, terus kemudian pada bulan apa itu hilang. Kemudian ada perintah untuk membuat lagi SKP dengan aturan yang baru kemarin. Nah, ternyata sekarang kan berubah lagi, berarti dari nol lagi ya Pak, kerjanya dari awal lagi, berarti yang kemarin sudah nggak ada ternyata kan di sini. Berarti hampir sama seperti kemarin, dari awal lagi mengisi target bulanan, mengisi indikator dan lain sebagainya, hanya mungkin targetnya sekarang dihilangkan begitu. Tidak diisi ya Pak ya, langsung simpan saja. Ibu barusan mengikuti nggak teknis saya mengisi? Ya, mengikuti Pak. Tapi ya berarti maksudnya nggak akan double dengan yang kemarin sudah dibuat Pak. Jadi gini Ibu, Bapak Ibu, untuk yang tadi kan saya sampaikan di awal bahwa SKP yang Bapak Ibu buat di bulan-bulan yang lalu, yang sudah Bapak Ibu buat itu sebetulnya tidak hilang, ya. Sebetulnya itu tidak hilang, tapi lebih ke di sini. Nah ini
nih, SKP pegawai yang sebelumnya pernah diinputkan akan diarsipkan. Jadi diarsipkan Bapak Ibu oleh sistem itu, diarsipkan di sistem TRK-nya juga gitu. Cuman tidak dilihat seperti yang sekarang tampil gitu loh. Karena kan kalau yang SKP sebelumnya itu masih menggunakan PRKBKN gitu ya. PRKBKN nomor 1. Nah, itu diarsipkan, tidak hilang sebetulnya. Nah, nanti pada saat tutup SKP semester 1 ya Bapak Ibu, nanti waktunya saya akan tampilkan. Itu yang SKP Bapak Ibu input di awal itu akan muncul. Jadi yang realisasinya itu yang munculnya itu SKP yang di awal tadi gitu. Sedangkan yang untuk hari ini ya, hari ini besok sampai tanggal 26 itu untuk penginputan SKP untuk semester 2-nya. Dan nanti penutupan SKP-nya itu di bulan Januari itu keseluruhan Bapak Ibu gitu. Maksudnya keseluruhan itu SKP akhir tahun yang akan ditutupnya gitu. Bisa dipahami nggak Ibu maksudnya? Ya, bisa Pak. Ya, paham Pak. Cuma Ya. saya mau bertanya di sini, nah, ada lagi punten kalian itu saya udah paham ya Pak. Berarti tidak hilang ya Pak, sudah diarsipkan. Tidak hilang, betul. Ya. Ini yang mau saya tanyakan Pak, ini saya buka TRK ya Pak ya. Di sini kan ada jam pelajaran nih Pak. Ada, kalau RPP sama jumlah siswa mungkin saya sudah paham ya Pak, jumlah siswa yang kita ajar kita masukkan. Kemudian RPP yang kita ajar, yang kita sampaikan ke siswa itu berapa jumlahnya dalam 1 tahun ya Pak ya. Nah, kemudian di sini ada jumlah jam pelajaran KBM. Itu target tahunannya berarti dihitungnya jumlah jam per minggu atau dihitung total semua selama 1 tahun Pak? Selama 1 tahun Bu. Nah ini ya, yang ini ya Ibu ya, yang jumlah JP KBM ya Bu. Nah, nah jadi Bapak Ibu, sebetulnya Bapak Ibu itu tidak mengedit dari awal lagi, tidak, karena template-nya sudah ada, tinggal menambahi pada ininya aja. Misalkan kalau SMK nih ya pada kompetensi keahlian, kalau misalkan di SMA berarti apa gitu kan ya, itu silahkan disesuaikan, ditambahi gitu. Kalau tidak diubah juga nggak apa-apa ya Pak? Tidak diubah juga nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa tidak diubah juga. Cuman kalau menurut di aturan yang baru itu ya ada redaksi yang diperjelas lah, istilahnya di spesifik gitu Bapak Ibu gitu, spesifiknya itu gimana gitu, seperti itu. Nah di sini memang indikatornya itu jumlah JP KBM ya Ibu ya. Iya. Nah, jumlah JP KBM ini kalau hasil diskusi kemarin itu dengan para fasilitator itu tadi Ibu betul jumlah jam pelajaran selama kurun waktu 1 tahun ya. Jadi selama kurun waktu 1 tahun mungkin bisa dilihatnya di apa ya, di struktur kurikulum atau apa gitu. Ya, itu kan Bapak berarti kalau misalnya ngajar minggu 30 jam umpamanya, berarti 30 kali 4 minggu kali 12 bulan gitu Pak? Kali 12 bulan. Tapi kalau mengajar itu kan tadi 10 bulan ya Bu ya? Target waktunya itu 10 bulan walaupun 12 bulan. Cuman untuk proses pembelajarannya cuma 10 bulan gitu enggak? Ini yang saya pahami sih, tapi kalau enggak juga itu disilahkan Bapak Ibu yang mengetahui terkait dengan hal ini gitu, terkait dengan jumlah JP KBM ini gitu. Kalau dipotong dengan libur sekolah paling 11 bulan Pak, enggak 10. Enggak 10. Kan libur sekolah hanya 2 minggu ya, 11 bulan kalau efektifnya ya Pak. Efektifnya. Efektif. Dilihatnya dari jam efektif. Iya, seperti itu. Bulan seperti efektif. Itu. Cuman Bapak Ibu kan di sini di kuantitasnya itu tidak ada jam ya, tidak ada jam di sininya. Nah, kalau kemarin kata Pak Sofian tim PAK itu, jadi diambilnya itu bulan. Ininya tuh bulan katanya Bu.
gitu. Yang saya dapatkan seperti itu. Jadi mungkin tadi hasil dari pengkalian JP-nya itu totalnya misalkan ini 100, sebetulnya 100 jam pelajaran, tapi per bulan maksudnya gitu. Pengertiannya gitu. Bisa dipahami nggak ya? Enggak Bingung di nggak? per bulan aja, Pak. Misalnya sebulan berapa jam gitu enggak? Atau harus Enggak. tetap totalnya target tahunannya per tahun? Ya karena ini jumlahnya Bu, jumlah JP Jumlah KBM per tahunnya. dan ini targetannya tahunan gitu. Berarti Maksudnya hanya itunya enggak jam ya Pak ya? iya, Jadi karena bulan udah ya? ada, ini udah ditentuin sih, cuman masih belum muncul. Jadi kliknya ini aja nggak apa-apa Ibu gitu. Ya, mungkin itu. Boleh satu lagi Pak? Boleh, mangga. Untuk yang nilai nih Pak, jumlah nilai siswa hasil belajar. Nah, ini jumlah nilai siswa hasil belajar yang dibimbing ya, indikatornya jumlah siswa yang dibimbing. Itu Ibu perombelnya berapa? Maksudnya jumlah total siswa yang ada di rombel yang Bapak Ibu. Oh, bukan nilainya Pak, bukan nilai siswa. Kan ini penilaian. Bukan yang terbimbing Pak, yang nilai. Oh. Jumlah nilai siswa hasil belajar. Oh, di bawah ini ya? Ya. Ini. Oh, ini. Ya Bu, kalau jumlah nilai siswa hasil belajar itu, jumlah nilai siswa hasil belajar itu, ini jumlah siswa kelas 12 Bu. Kelas 12-nya. Kelas 12-nya. Kalau yang nggak ngajar kelas 12 gimana Pak? Kalau yang nggak ngajar kelas 12, tetap kan Bapak Ibu itu memberikan penilaian ya di setiap rombelnya. Ya. Gitu. Jadi target tahunannya itu target apanya Pak? Target penilaian atau di sininya kan nilai siswa ya? Ya, ini kan yang target ulangannya berarti target ulangannya. Betul Bu. Atau nilainya yang dicantumkan, makanya bingung kan di situ jumlah nilai kan, jumlah nilai siswa. Nah, karena kalau nilai juga di sini nggak ada Bu. Jadi di ininya orang Bu. Gitu. Di kuantitas di sininya di kuantitas dalam bentuk apa namanya evidennya itu tidak ada apa tadi nilai. Tidak ada nilai, tapi ada juga orang yang dipilihnya itu orang gitu, siswa gitu maksudnya. Cuman targetnya itu jumlah ulangan atau apanya Pak? Yang per tahunnya target tahunannya? Jumlah orang, jumlah siswanya Bu, jumlah siswa. Oh, jumlah siswanya, bukan jumlah ulangannya, bukan misalkan dalam 1 tahun itu berapa kali ulangan guru itu gitu, bukan? Bukan, tapi jumlah siswa. Bukan evaluasinya, tapi jumlah siswa. Mohon, gitu, jumlah siswa. Sehingga nanti di sininya pilihannya orang Bu, gitu. Oh. Jadi bukan jumlah evaluasi, bukan ya Pak ya, tapi jumlah siswa ya Pak. Mohon. Oh, makasih Pak. Ya. Baik, yang lain mungkin Pak Cahya Budi, mangga dibuka aja Pak. Pak Riki Pak. Pak Riki dulu, mangga Pak Riki. Ini Pak, ada 4 pertanyaan teh. Yang tadi yang dari awal itu menurut Pak Kasubag itu untuk atasan yang 2021 itu masih di bawah kasih pengawasan ya Pak. Hanya menegaskan saja Pak. Bentar Pak, saya lihat lagi. Tadi yang menurut Pak Subag itu yang tahun 2022 baru ke kasih pelayanan, katanya begitu. Koreksi kalau saya salah. Ya, jadi ini akan menjadi ini tadi kan bahasa kalau saya tuh
ini menjadi gladi resik lah Bapak Ibu untuk penginputan yang SKP semester 2 ini. Nanti landingnya di 2022 penutupan yang Januari itu Pak. Sehingga ya nanti gini, kalau kemarin itu yang saya dapatkan, kita lihat nanti susunan susunan pada saat realisasi, kan itu ada nanti di realisasi pas klik submit itu di penutupannya Munculnya apa gitu? mengisikan NIP atasan kan, Ya. ya. Nah, mengisikan NIP atasan nanti itu katanya oleh sistem akan sudah dikunci Pak. Jadi yang munculnya itu apakah kasih pelayanan, pengawasan atau kasih bug TU gitu. Oh, otomatis ya Pak ya? Otomatis, karena contoh ya. yang kemarin yang CPNS juga sama udah dikunci gitu. Kalau untuk yang CPNS kan kemarin sudah ditutup untuk status dia CPNS karena dia sekarang akan dilantik menjadi PNS gitu Pak. Ya, ngerti Pak. Sekarang yang kedua itu tadi ada semester 1, semester 2 Pak. Nah, kalau misalkan hanya mengisi di semester 2 si rencananya itu bagaimana? Apakah semester 1 kosong atau include nanti semester 2 itu termasuk juga semester 1 gitu? Semester 2 itu sama semester 1. Diulangi Pak. Misalkan terlewat yang semester 1 tidak mengisi rencana kinerja. Baru diisi di semester 2. Ya. Nah, itu tidak Pak, karena nanti penutupan, nah ini nih, jadwal penutupan SKP semester 1 itu tanggal 8 sampai 15 Desember. Nah ini pada saat... Ulangi Pak, punten Pak, ulangi tadi penutupan apa Pak? Penutupan SKP semester 1 itu yang tadi yang SKP-nya diinput pada awal-awal tahun kemarin itu di sini Pak tanggal 8 sampai 15 Desember. Oh bisa masih dilihat, bisa Pak ya? Masih bisa Pak ya? Masih bisa gimana? Diinput di tanggal tersebut. Bukan diinput Pak. Ditutup ya? Ditutup. Nanti ditutupnya di tanggal ini. Jadi yang nanti pada saat tanggal 8 sampai 15 itu ditutup, yang muncul SKP-nya itu yang diinput sebelumnya teh apa gitu. Yang sebelum tanggal November Pak ya terakhir waktu itu teh pengumuman input terakhir. Ya. Gitu. Yang pernah beberapa kali dibuka. Nah, itu. Nah, yang akan munculnya itu SKP yang lama Bapak, yang sudah diinput di sebelumnya gitulah intinya. Nah, kalau yang sekarang diinput targetannya saja yang tadi yang saya buka itu untuk semester 2 Pak, untuk semester 2 yang nanti ditutupnya di tanggal ini Januari 2 sampai 15 Januari. Nih. Tutup SKP semester 2 atau akhir tahun. Sesuai, kalau ini mah kan masih PRKBKN nomor 1, ya. Nah, kalau yang semester 2 itu sudah mengacu di yang baru Permenpan nomor 8 gitu, yang sekarang. Yang masih ada waktu tinggal berapa ya? 2 hari lagi gitu. Makanya hari ini dilakukan sosialisasi teh. Untuk semester 2 Pak ya, yang sekarang ya? Yang sekarang itu input untuk nanti tutup SKP semester 2-nya. Kalau yang semester 1 nanti di tanggal 8 sampai 15 Desember. Bisa dipahami, Bapak? Ya, jadi sekarang itu masih proses untuk mengisi rencana kinerja yang semester 2. Yang semester 2 hanya mengisi targetannya aja, Pak. Targetannya. Gitu. Ya jelas Pak. Sekarang yang ketiga Pak. Tadi kan artinya yang rencana targetnya itu sudah ada, sudah disimpan oleh sistem. Nah, kemudian kita hanya perlu mengedit Pak ya. Mengedit, ya betul. Kalau itu juga kalau misalkan memang harus diedit gitu ya. Ya, kalau enggak juga enggak jadi masalah. Ya, yang target, yang ini edit yang target tahunan, Pak ya. Bentar Pak, saya buka lagi ini. Nah, ininya aja Pak, ininya aja.
Ya. Ini kan nanti di Bapak Ibu itu kosong, nol, dinolkan. Ya. Sedangkan yang ininya sudah ada. Jadi nggak usah diutak-atik lagi, ininya aja yang berbeda itu pasti kan yang ini, Pak. Ya. Ya, di indikator ini yang berbeda-beda itu. Gitu. Ya. Jadi sekarang itu untuk mengisi target semester 2, Pak, maksudnya, Pak, Semester atau 2, tahunan. betul. Semester Karena di 2, situ, Pak, Pak. ya karena di situ kan target tahunan, Pak, tulisannya. Betul, Pak. Ini kan hanya apa namanya? Hanya sebagai kuncian, Pak. Kuncian dari aspek SKP yang akan nanti muncul di dokumen SKP Bapak Ibu itu ini gitu. Ya. Kuncian aspek targetnya. Ya. Berarti Gitu. nanti yang muncul di aspek target tahunan di situ itu maksimal 6 bulan, Pak, ya? Pengerjaannya. Tetap 12 bulan, Pak. Oh, 12 bulan. Ininya mah sudah dimasukkan seperti ini, Pak. Jadi hanya ini aja yang diedit. Saya tuh masih bingung tuh karena ada semester tadi, Pak. Semester 1 itu yang berarti 6 bulan sebelum Juli gitu ya. Kan gini, Pak, idealnya itu kalau menurut informasi yang saya dapatkan dari apa namanya dari pada saat informasi awal ya di awal tahun itu sebetulnya penginputan SKP ini akan idealnya itu 2 kali, Pak, 2 kali untuk tahun sekarang ya, beda dengan tahun-tahun yang sebelumnya, yaitu Januari, Juni, Juli, Desember gitu, Pak. Itu menurut siapa? Menurut informasi yang didapatkan dari BKD dari BKN gitu. Ya. Gitu, Nah, Pak. sebelumnya itu saya pernah ngisi, Pak. Jadi memang ada yang terbatas hanya 6 bulan di waktu pengerjaannya, Pak. Tapi kalau misalkan kita pilih di rencana kinerja atasannya yang lain, itu kadang ada yang muncul 1 tahun gitu. Itu masalahnya tuh. Yang bingung tuh apakah ini 1 semester, udah aja ya sesuai itu, sesuai misalkan hanya 6 bulan ya sesuaikan saja gitu ya. Tergantung di situnya. Biasanya di sini, Pak, masalahnya ketika di sini harusnya diisinya itu query-nya itu adalah angka, sama Bapak diisi misalkan 25 dokumen. Nah, ini yang jadi masalah. Enggak. Itu kan biasa, Pak. Ini SKP-nya kan hanya peralihan dari aplikasi saja. Sebenarnya prinsip dasar untuk pengisiannya mirip-mirip saja, Pak. Memang seperti itu. Cuman tadi kan ada pernyataan ada semester 2, mungkin itu kaitannya. Tapi pernah juga dipilih rencananya yang lain itu munculnya bisa memilih sampai 1 tahun 12 bulan gitu aja sih. Ya nanti dilihat lagi lah, nanti lihat lagi itu aplikasi mah. Nah, ya ini sebagai catatan saja. Kalau misalkan memang ada yang terbukanya hanya 6 bulan itu saya nggak ngerti ya itunya di waktu ini ya. Iya. Di waktu ininya. Pas dipilih itu hanya keluarnya itu 6 bulan gitu. Ada kalau dipilih lagi rencananya keluarnya ada yang 1 tahun. Jadi ininya tampilnya jadi 6 gitu. Misalnya kayak gini. Nah, di situ, Pak. Di situnya tuh waktu pengerjaannya hanya 6. Maksimal itu 6. Nah, misal gini kan 6 5. Ya, misalkan. Terus, sekarang ini 12 menjadi tampil 12 gitu loh, Pak. Iya. Memang ada yang di situnya kemarin itu munculnya itu nggak milih angka itu, Pak, kalau nggak salah lupa kemarin itu pokoknya hanya 6 aja. Ya itu logis sih, Pak, karena ada semester 1, semester 2, Pak ya. Iya. Jadi memang di situnya ada 1 sampai 6 bulan, ya logis lah. Ada semester 1 mungkin. Cuman tadi pertanyaannya ada yang bisa muncul 1 tahun gitu aja sih. Iya. Mungkin sudah diperbaiki sekarang. Mohon. Nah, karena sekarang itu hanya ini saja ya Bapak Ibu yang harus diisikan. Jadi untuk bulanannya ini biarkan di skip saja, langsung simpan gitu ya. Langsung simpan aja. Satu lagi, Pak. Mangga, Pak. Nah, terakhir itu
tadi kan dilewati dulu Pak ya, yang target yang bawah tuh, yang mana rencana kinerja bulanan. Ya, Ya. ini dilewati sekarang untuk yang semester 2. Sudah terlanjur diisi itu hilang atau gimana? Sebelumnya. Sudah terlanjur diisi. Oh, Ya, Bapak udah sebelum sosialisasi ini udah karena ini kan mirip-mirip Pak, mirip-mirip dengan yang sebelumnya. Jadi kalau kita ngisi target tahunannya berapa dokumen, kemudian di pengerjaannya itu sekian bulan, itu kan keluarkan tuh si target bulanannya. Nah, kan tinggal menyesuaikan saja dengan target tahunannya. Iya, tapi arahannya tadi kan sesuai template yang ada ya, yang dari BKD itu untuk rencana ini di skip aja Pak gitu. Jadi langsung simpan aja gitu. Ya itu aja sih. Kalau saya nggak tahu ya apakah tampilannya belum buka lagi aplikasinya. Tampilannya seperti ini pasti. Iya, sama. Kalau misalkan udah diisi sebelumnya itu hilang atau gimana atau masih tersimpan? Misalnya Bapak tadi dia disimpan gitu. Ya, udah sampai ke bawah, udah. Ya, pasti tersimpan kalau diisi sama Pak gitu. Itu. Ya, maksudnya hapus atau gimana? Ya hapus aja. Jadi hapus dulu. Bapak fokusnya ke sini aja ya. Itu udah, isi targetan ininya aja, yang ininya dikosongkan langsung simpan aja gitu. Arahannya gitu Pak, yang kami dapatkan seperti itu. Gitu. Oh, siap. Iya. Hapus ya Pak. Iya. Takutnya nanti isi setelah dihapus. Enggak, ya seperti itu Pak yang kami dapatkan. Bukan sementara ya, seperti itu kemarin terakhir itu. Ya, gini Pak kan ya, kalau saya pribadi sih nggak masalah, satu orang itu kan bisa diketik ulang Pak ya. Takutnya setelah saya diseminasi ke yang lain, disuruh dihapus, kemudian ada instruksi lagi harus diisi. Nah itu kita yang kena Pak. Ya, mohon. Ya nanti saya coba konsulkan ya Pak. Tapi yang terakhir kita dapatkan langsung dari Kabid PPIK BKD itu hanya target tahunan ininya saja Pak. Yang 3 aspek ini saja yang harus diisi. Jadi mohon Pak, nanti pastikan dulu Pak sebelum disebarkan ke yang lain. Untuk menghapus itu kan nanti nulisnya kadang ada yang lupa atau salah, itu kan ya pokoknya saya kira nanti di masing-masing jadi masalah gitu. Kalau kita disebarkannya nanti ternyata berubah lagi kebijakannya, gitu aja sih. Oke, kalau misalkan nanti ada perubahan lagi seperti itu, ya berarti ini Pak paparan yang ini berarti kita bisa komplainkan juga kan, karena ini kan bukan kita yang buat langsung ya Pak ya, ini dari tim TRK-nya lah langsung terkait dengan penginputan SKP. Nah seperti ini Pak. Karena Pak ini mirip-mirip dengan sebelumnya. Sebenarnya sudah pada tahu itu harus mengisi seperti apa. Nah kalau misalkan yang ini ternyata berbeda, tapi ujung-ujungnya juga setelah dihapus harus diisi, nah itu repot Pak. Jadi tolong mohon konfirmasi lagi Pak, kejelasannya seperti apa, kepastiannya seperti apa. Nanti kalau misalkan pasti itu nanti sampai akhir tahun, sampai nanti cetak SKP-nya itu memang dikosongkan, nah kita akan sebarkan ke yang lain. Itu aja sih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Pak Riki, mangga. Oke, saya coba tegaskan karena memang yang terakhir yang saya dapatkan ini ya Bapak Ibu. Jadi untuk IKI bulan rencana kinerja bulannya tidak perlu diisi. Nah, ini nanti juga saya akan share langkah-langkah ini. Dan seperti kekhawatiran yang tadi Pak Riki sampaikan, ini untuk semua Pak ya, untuk semua. Guru juga, untuk pengawas, kepala sekolah, semua, guru, staf TU dan Kasubag TU sekolah Pak, semuanya Pak, gitu ya. Oke, silakan Pak Cahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Terima kasih Pak Dede. Ini saya ada beberapa pertanyaan, mungkin yang 2 pertanyaan penegasan aja kali Pak ya. Tadi kan ada jam pelajaran, itu bulan itu adalah jam ya Pak. Jadi kan tadi isinya 100, berarti 100 bulan itu berarti 100 jam gitu Pak. Yang jam pelajaran KBM ya? Tadi kan Bapak isinya itu 100. Itu. Nah itu. Nah itu kan 100, maksudnya itu 100 bulan itu 100 jam atau emang 10 bulan gitu Pak? 100 jam pelajaran Pak maksudnya. Oh, jadi bulan itu adalah jam. Betul, bulan karena di sini tidak ada eviden untuk jam pelajaran, sehingga yang bukan disetarakan, atau yang pilihannya itu ini mah hasil dari diskusinya tim PAK itu pilihannya bulan aja gitu. Ya. Kemudian yang kedua Pak, jumlah siswa Pak, jumlah siswa ini keseluruhan siswa yang ada di sekolah, atau seperti saya kan guru produktif nih Pak, hanya di TKJ saja, dan saya pun hanya ngajar kelas 10, apakah jumlah yang saya ajar saja atau keseluruhan siswa Pak? Yang Bapak ajar saja sebagai guru produktif Pak. Yang ketiga Pak, kan gini, yang saya lihat isi dari SKP ini kan sebatas pembelajaran Pak. Sedangkan SKP sebelumnya itu kan ngambil dari Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 Pak. Dan di sana kan ada angka kreditnya. Kalau ini acuannya mana Pak? Jadi kan kalau ini kan acuannya Permenpan nomor 8 Pak. Ini acuannya Permenpan nomor 8. Tahun 2018. Bentar saya buka. Ada mana sih? Oh, berarti memang ada regulasi terbaru ya Pak buat guru ya? Ada Pak. Itu di di chat juga udah ada yang ngirim tuh. Itu 2021 Pak? Iya, Permenpan RB nomor 8 tahun 2021, betul. Oh, berarti angka kredit guru juga di situ ada Pak? Saya belum baca sih. Soalnya memang kalau angka kreditnya itu masih acuannya ke Permenpan 16 Pak. 16 2009. Ya, ini mah hanya redaksi indikator SKP-nya saja. Mana ya? Nah, hanya penulisan ininya saja sih Pak. Nanti bisa bisa dibuka. Ya, siap. Kalau untuk pengisian angka kreditmu masih acuannya ke Permenpan nomor 16-nya Pak. Ya Pak, soalnya kan kalau tahun-tahun sebelumnya kan ada tugas tambahan kita inputkan, kemudian juga ada penunjang, kemudian juga ada PKB, itu kan kita inputkan di SKP. Kalau melihat yang sekarang itu hanya pembelajaran aja, dimulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi gitu. Jadi nggak ada tugas tambahan, nggak ada PKB, nggak ada penunjang gitu. Iya. Jadi kalau untuk PKB dan PIKI itu kan ke personal ya Pak ya, gitu. Nah sedangkan perubahan di Permenpan nomor 8 ini acuannya tadi nilai yang akan dicapainya itu adalah lembaga gitu, lembaganya. Jadi rohnya itu ke sana katanya gitu. Jadi silakanlah Bapak Ibu itu bisa dibaca saja itu yang Permenpan nomor 8-nya itu. Jadi memang yang template yang sudah disiapkan oleh tim TRK-nya itu hanya untuk guru itu proses pembelajarannya saja Pak. Hanya proses pembelajaran saja, nggak yang tugas tambahan, nggak diinputkan sekarang. Iya, nggak gitu. Jadi terus itu juga kan Pak, pembelajaran itu dipecah-pecah tuh Pak, ada perencanaan, ada kalau bimbingan buat BK kan tuh Pak ya, terus pembelajaran, kemudian ada evaluasi. Itu kan angka kredit biasanya diambil dari PKG Pak,
Kalau yang baik itu 10,5 biasanya. Ya kalau ini nilainya dipecah-pecah atau sama-sama 10,5 nanti, soalnya melihat sama Pak. Sama-samain semua. Sama aja. Bapak misalkan golongan 3A misalkan. Berarti di ininya berapa gitu. Misalkan 0,19 atau 10,5 misalnya. Samain Pak. Jadi nggak dibagi ya Pak ya? 10,5. Nggak dibagi. Makasih Pak. Oke, gitu aja Pak, makasih. Jadi di sininya ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Di apa namanya? Nah, di pengisian di angka kreditnya ini berapa misalkan Bapak ini sesuai dengan golongan ya, golongan. Nah, ini berarti kalau 3C misalkan berapa gitu, silakan. Ininya outputnya apa, butir SKP-nya apa, diketik di sini Bapak Ibu. Gitu. Misalkan jumlah apa namanya, dokumen RPP gitu. Atau apalah itu, silakan Bapak Ibu yang sangat tahu terkait dengan angka kredit di rencana kinerjanya. Tambahkan aja. Atau hapus lagi bisa. Gitu sih Bapak Ibu. Silakan Pak Asep Suherman. Dibuka Pak Asep. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya ini? Boleh Bu Lina, silakan dibuka Pak, Bu. Halo, Pak Dede, ya. Ya Pak. Halo, ya. Ya, halo. Ya, ya saya di 2022 ya, 2022 itu kan Agustus kan pensiun. Nah, berarti SKP untuk semester 2-nya berarti nggak usah buat ya Pak ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi sama Pak Cahya juga udah ditanyakan itu. Jadi kalau lihat SKP yang sekarang ini cenderung semua pegawai relatif sama. Karena tadi pengembangan diri ya kayak buat PTK, modul, buku dan sebagainya, kemudian untuk kegiatan diklat atau webinar juga tidak diadopsi. Ini bagaimana nih? Nah itu aja 2 pertanyaan dulu Pak. Iya Pak. Untuk Bapak pensiun 2022 ya Pak. Ya otomatis kalau apa namanya akan pensiun di tahun 2022 nanti SKP yang akan dipersyaratkannya juga SKP sebelumnya. Takutnya kan ini juga udah kan sekarang mau udah pada aktif dinas juga. Ya, jadi SKP yang akan digunakan untuk persyaratan pensiunnya pun SKP yang terakhir Pak. Gitu. Yang terakhir. Ya. Tapi sebelum nanti masa pensiun itu datang gitu ya, berarti Agustus tetap Bapak juga menginput untuk Januari sampai Julinya gitu, Juli. Pak. Karena kan itu kewajiban Bapak sebagai PNS untuk penyusunan SKP. Terus selanjutnya ya tadi Pak, karena ini kan ya tadi karena aturannya yang berbeda menggunakan Permenpan nomor 8. Tadi yang ditanyakan Pak Cahya juga terkait PIKI dan PKB-nya itu kenapa tidak masuk, ini sudah disesuaikan oleh
tadi Pak yang saya sampaikan, DAI ini tuh sudah didiskusikannya oleh GTK Pak ya, oleh BKD, oleh Disdik Provinsi, di perencanaan ya, bagian perencanaan. Terus tim PAK Pak. Nah, sehingga hasilnya itu untuk SKP yang sekarang tampil itu ya hanya lebih kepada proses pembelajaran untuk Bapak Ibu guru. Nah, kalau untuk staf tata usaha atau Kasubag TU ya itu beda lagi nanti gitu ya, beda lagi. Artinya beda lagi itu sesuai dengan tupoksi mereka sebagai tenaga administrasi gitu. Nah, kalau ini kan saya yang lebih dicontohkan ini untuk guru ya, karena guru itu lengkapnya karena harus mengisi angka kreditnya gitu. Jadi saya contohkan yang guru gitu. Gitu Pak, mungkin. Ya, terima kasih Pak Dede. Ya, terima kasih. Ya Pak, mangga Pak Sami. Mangga Bu Lina. Dibuka Bu. Belum ya? Iya. Ya, punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan walaupun mungkin undangannya bukan buat kepala sekolah, saya suka tertarik kalau tentang SKP. Minimal saya memberitahukan ke teman-teman guru ataupun kepala sekolah gitu ya. Saya sudah lihat Pak Dede di SKP saya pasti akan berbeda dengan guru, mungkin juga dengan TU juga nanti akan berbeda karena kan ada semacam rencana kinerjanya pasti akan berbeda-beda ya antara dengan kepala sekolah. Saya mungkin mewakili dari kepala sekolah Pak. Saya sudah buka dan di situ ada beberapa rencana kerja yang disesuaikan dengan mungkin Permen Pantaya nomor 8, kemudian atasan juga sudah berubah. Yang kita harus isikan input sama Pak Dede tadi target tahunan TEA ya masih kosong, dan jumlah yang pertama itu yang saya tanyakan di situ ada tentang lulusan. Lulusan maksudnya tuh artinya lulusan tuh yang anak-anak kemarin yang sudah lulus yang kelas 12. Saya gitu. Kan nanti hubungannya dengan relevansi jumlah siswa. Terus ada juga yang SKP yang target berikutnya yaitu tentang proses pembelajaran. Nah, ini tuh kan selalu kita tiap bulan bikin semacam laporan gitu. Jadi artinya kalau seperti pengamatan gini, apakah benar kalau saya nanti isikan misalnya 12 dokumen karena sesuai dengan laporan-laporan yang sudah saya buatkan sebagai kepala sekolah gitu. Kemudian yang selanjutnya, isian selanjutnya itu ada terpenuhinya sarpras yang memadai. Nah, ini ukurannya apa gitu. Di dalam poin ini mulai dari persen kegiatan aplikasi atau apa gitu, saya masih rada bingung Pak untuk mengisinya gitu. Nah, kalau nanti saya informasikan ke teman-teman kepala sekolah juga mungkin saya minta arahan gitu Pak Dede untuk mengisi target sarpras yang memadai ini gitu. Kemudian ada termanfaatkannya anggaran. Nah, di sini anggaran juga masuk ke poin mana, saya belum tahu gitu untuk dimasukinnya. Begitu Pak Dede, itu pertanyaan untuk input sesuai dengan arahan Pak Dede. Kalau yang lain kan sudah kami pahami, kita hanya langsung simpan aja gitu ya, dan ini aja yang harus dirubah untuk saat 2 hari ini, 25 dan 26 November. Nanti baru awal Desember kita penutupan SKP semester 1, dan nanti ada lagi periode yang diberikan untuk penutupan SKP yang semester 2. Kami alhamdulillah sudah cukup paham, tapi mohon dijelaskan yang saya tanyakan tadi beberapa poin yang biar saya sampaikan ke teman-teman bisa difahami gitu Bapak. Terima kasih Pak Dede, nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu sebagai kepala sekolah ya, memang tentunya akan berbeda rencana kinerja yang dilakukan oleh Ibu Bapak Kepala Sekolah. Kalau untuk guru yang tadi udah ya, udah cukup jelas mungkin seperti itu. Nah, untuk kepala sekolah, karena kepala sekolah itu sebagai leader di manajerialnya sekolah ya, itu tentunya seperti yang barusan Bu Lina tanyakan,
Dan itu sudah tampil ya Ibu di TRK-nya ya, 4 rencana kinerja untuk semester 2. Ini juga sama Bu, dikaitkan dengan Permenpan yang baru ini, Permenpan nomor 8 ini, sehingga penyesuaian SKP yang diinputkan di sistem TRK itu sudah ada. Ibu itu tinggal mengisi di targetannya saja. Baik itu targetan secara kuantitas, kualitas maupun waktu gitu. Nah, contoh misalkan tersedianya lulusan yang memenuhi, kelihatan Bu ini? Ini kan sama ya Bu redaksinya ini ya? Sama kan Bu ya? Nah, tersedianya lulusan yang memenuhi standar kompetensi. Berkasnya itu di mana disimpan? Indikatornya jumlah lulusan yang memenuhi standar kompetensi. Ini berarti kan jumlah lulusan peserta didik Bu yang ditanyakan. Jadi jumlah peserta didik di Ibu itu ada berapa yang lulus sesuai standar kompetensi gitu. Misalkan 200 gitu. Nah, ini kan nanti diisi di di SKP Ibu gitu kan ya. Di SKP Ibu Kepala Sekolah. Terus yang kedua, diterapkannya proses pembelajaran dan penilaian sesuai ketentuan. Diterapkannya proses pembelajaran dan penilaian sesuai ketentuan. Jumlah proses pembelajaran dan penilaian. Ini lebih ke kalau Ibu itu supervisi ya. Supervisi PKG gitu kan. Nah itu apakah dalam bentuk dokumen misalkan Bu? Dalam 1 tahun itu ada berapa, misalnya laporan, bentuknya laporan, tapi laporan itu ketika disatukan, disatukan gitu ya, disatukan menjadi laporan-laporan itu bentuknya dokumen kan, gitu. Misalkan di sini 2 dokumen gitu, atau berapa itu telangkung Ibu gitu, karena Ibu yang tahu terkait dengan SKP-nya itu gitu. Terus yang ketiga, terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai. Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi secara memadai. Ya ini lebih ke sarana sekolah ya Bu, bahwa di Ibu itu ada jumlah saprasnya itu, misalkan rombelnya ada berapa gitu. Ya, rombelnya ada berapa. Rombel itu kan ada rombongan kelas, ada perpustakaan, ada lab, seperti itu Bu. Gitu. Lebih ke itu sih Bu, kalau ditanyakannya jumlah sarana dan prasarana. Nah bentuknya apa? Bentuknya kalau di kuantitas evidennya tuh ada barang ya atau apa ini? Bentar. Enggak ada. Nah, ada bangunan, Bu. Ada misalnya bangunan. Oh, sebentar, saya belum tutup itunya. Nah, maksudnya di sininya, Bu, di pilihannya di sini berarti apa gitu? Apakah ini ada bangunan di sini? Misalkan ada berapa unit atau bangunan? Di sini bangunan, Bu. Gitu. Ya. Jadi ada 12 rombel. Karena rombel di sini nggak ada juga. Jadi pilihannya ini, Bu. Gitu. Gitu mungkin, Bu.
Untuk yang termanfaatkannya anggaran itu kan Ibu lebih ke apa ya, ke BOS Bu, ke dana BOS Bu, gitu. Acuannya ke di dana BOS-nya Bu, untuk kepala sekolah. BOS, BOPD mungkin kan gitu, karena itu ranah kebijakannya ada di kepala sekolah kan gitu. Nah ini nominal di sini kan ada rupiah kan tadi ya, kuantitas di sininya ada rupiah nih, ada rupiah Bu. Nah, rupiah di sini ada, jadi uang. Nah ini, itu. Oke, mungkin itu untuk Bu Kepala. Mohon maaf jika memang kurang puas dengan jawabannya. Nanti saya juga akan coba tanyakan lagi ya. Dan sebetulnya ada contoh video terkait pengisian input target SKP semua ya, dari jenjang dari jabatan guru, staf TU, kepala sekolah, pengawas, semua ada. Nanti saya share linknya. Ada lagi Bapak Ibu? Ibu cukup, Bu Lina ya? Ya. Mangga Bu Haji Ai. Mana ya? Raise hand nggak? Bu Ai, ada Bu Ai? Atau Bu Mai, SLB, silakan. Oh iya, sok. Silakan. Assalamualaikum Pak Dede. Ya, mangga Pak. Mohon turun karena kesempatan anak. Ya alhamdulillah hari ini kemudian kita dapat sosialisasi terkait pengisian SKP. Yang ingin saya tanyakan yang pertama Pak, berarti sekarang tidak berpengaruh ya yang namanya tugas tambahan ya Pak ya, karena semuanya sudah diseragamkan untuk template-nya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, faktor-faktor lain biasanya yang bisa berkontribusi terhadap penambahan angka kredit lah ya, seperti misalnya diklat, kemudian menjadi anggota profesi gitu kan, itu berarti sudah tidak dipakai ya, karena tadi template-nya sudah sama semua. Namun untuk saya sendiri Pak De, karena saya sebagai guru BK mungkin ada cara pengisian SKP khusus gitu, maksudnya untuk guru BK. Itu saja Pak De, terima kasih karena saya mendapatkan banyak pertanyaan Pak De di forum guru BK ini. Untuk guru BK sendiri seperti apa begitu, karena tentunya ada banyak perbedaan dengan guru mata pelajaran. Terima kasih Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Angga dari SMK 2 Pace, terima kasih pertanyaannya. Itu sebetulnya sudah ditanyakan oleh kita fasilitator ke tim ke tim PAK ya, ke tim yang menyusun template ini, ke BKD juga. Kalau untuk guru BK itu memang dihususkan itu menurut kalau rasio ya. Rasio. Ya. Ya, jadi untuk penginputan di di kuantitas, di targetannya disesuaikan dengan Permen nomor 8 itu kuantitas Pak. Seperti misalnya Bapak ngajar kalau di hitungan sertifikasi itu rasio yang diambilnya, rasio siswa
sehingga Bapak Ibu itu dikatakan bisa mencapai 24 jam gitu loh. Gitu kan ya, Pak Angga? Ya betul, 150 sampai 24 jam, Pak. Nah, gitu. Mungkin itu sih untuk istilah-istilahnya sendiri kan misalnya seperti tersusunnya RPP efektif misalnya ya. Berarti bisa saya ganti, saya tambahkan mungkinnya RPP atau garis miring rancangan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling gitu. Nah, betul Pak. Biar menjelaskan bahwa ya betul. Sebagai guru BK gitu maksudnya. Mohon Laras, betul seperti itu yang saya ingat itu. Saya lupa benar karena itu memang pertanyaan terakhir juga sih pada saat fasilitator menanyakan gitu. Betul Pak, seperti itu Pak Angga. Oh mau nih jadi Pak Ade, punten kan dalam pengintan mungkin penyusunan SKP itu biasanya di attach yang namanya evidence atau dokumen-dokumen yang pada saat realisasi apa? Ya pada saat realisasi itu mah Pak. Mohon. Nah itu bentuk apa? Dokumen aja Pak, dokumen Pak. Berarti kita nanti scan semuanya dimasukkan dalam satu file, diuploadkan begitu ya Pak? Ya mau mau PDF, mau Excel, mau Word itu silahkan Pak, bisa Pak. Oke, baik. Nah satu lagi punten. Terkait tadi kan Pak rasio ya, kalau guru BK itu kan 150 sampai dengan 24 jam. Nah itu untuk evidennya sendiri harus seperti apa gitu kan? Apakah bahwa si 150 siswa itu mendapatkan layanan BK atau misalnya cukup misalnya ini absensi, kemudian di bawahnya ada katakanlah misalnya penanggung jawab atau BK-nya siapa seperti itu. Ya, bentuk dokumennya itu disilakan Pak, disesuaikan dengan kebutuhan targetan Bapak sendiri ya sebagai guru BK. Apakah itu mau berupa laporan hasil pembimbingannya atau apa, itu silahkan sih Pak. Ya, bentuknya. Atur nuhun pisan Pak Dede. Atur nuhun Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini untuk yang pertanyaan di kolom chat, untuk pengisian angka kredit tadi Pak, sama Pak ya, sama tidak dibagi-bagi, tapi tadi sesuai dengan golongan, Tapi kalau misalkan ada pemahaman yang lain, silakan kita diskusi saja di sini dan nanti saya juga catat agar saya bisa sampaikan ke tim yang di BKD lah gitu, seperti itu. Pantang bade bertaros mangga. Etatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pande menyangkut kepala sekolah kan, untuk kepala sekolah ada 50% kepala sekolah atau yang 100%-nya untuk pengisian angka kreditnya. Itu saja mungkin Pande, atur nuhun. Oh iya. Untuk angka kredit kepala sekolah, maksudnya pengisian di per SKP-nya ya Pak? Golongannya 4 apa Pak? Jangan dulu ditutup Pak. Di 4A Pak Dek. Pak Nathan. Ya. Ya. Jadi itu silakan Bapak kan lebih tahu itu penghitungan yang ada di angka kredit kepala sekolah. Ya. Ya. Itu di 100% Pak. Oh. Jangan ambil yang tugas tambahan sebagai kepala sekolahnya kan, kalau tugas tambahan sebagai kepala sekolah 50% ya. 14, sekian gitu kan. Kalau ini dianggap full aja mungkin ya. Oh, maksudnya tadi Bapak menambahkan di tugas tambahan. Kalau yang tadi Bu Lina, Bu KS, itu kan yang munculnya hanya 4 ya Bu? Oh ya. Jadi yang tugas tambahan jangan diisi. Jangan dulu Pak. Sekarang untuk yang penginputan di tanggal ini, Bapak input yang sesuai yang tampil template-nya aja. Gitu. Yang 4 aja. Yang 4 aja itu Pak. Berarti kalau yang 4 full itu sama dengan guru ya. Mohon sama. Input SKP utama saja ya Pak Dede ya. Ya, input SKP utama sesuai tadi arahan di
di paparan yang gitu. ini. Terima kasih Pak De. Ya, sudah iya. paham. Ya, mangga. Ada lagi Bapak Ibu? SMK juga Bu Cucu gimana? Mangga Bu Cucu. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Ini Pak untuk angka kredit. Tadi kan kalau untuk ya kalau untuk RPP kan berarti sesuai dengan seperti KBM ya kalau yang SKP sebelumnya kan. Misalnya kalau golongan 4A 4B itu 29,75. Nah, itu berarti full kan ya Pak ya, nggak dikurangi. Kemudian untuk ini jumlah siswa yang terdidik itu juga sama Pak, dimasukinnya yang 29,75 sesuai itu. Sama berarti. Sama, berarti angka kreditnya sama dengan yang KBM tadi yang RPP ya Pak ya? Ya, sama Bu, angka kreditnya sama disesuaikan dengan golongan aja gitu. Kalau berarti semuanya sama Pak, termasuk jumlah KBM juga jam pelajaran KBM. Mohon. Kalau untuk ini kan kalau kemarin kan ada yang wali kelas, ini di sini ada jumlah siswa yang dibimbing, itu dibimbing berarti untuk yang wali kelas Pak? Angka kreditnya atau dibimbing dalam artian diajar sama kita? Kalau diajar kan tadi ada yang dididik ya Pak? Ini kan tadi ada yang jumlah siswa terdidik. Nah di sini ada jumlah siswa yang dibimbing. Nah ini apakah angka kreditnya angka kredit KBM atau angka kredit untuk wali kelas? Ya, wali kelas memang ada ya Bu ya, ada itu untuk wali kelas. Yang nggak ada itu Wakasek ya nggak ada ya. Wakasek terus Kaprog itu juga nggak ada. Kalau wali kelas memang ada ya itu. Berarti ini yang untuk jumlah siswa yang dibimbing itu diisinya angka kredit wali kelas ya Pak? Wali kelas ya, wali kelas. Iya. Kalau untuk ini yang jumlah nilai siswa itu angka kreditnya dari mana Pak diambilnya? Jumlah nilai siswa. Angka kredit KBM atau angka kredit dari evaluasi yang 0,08? Itu kan penilaiannya Bu. Iya. Kalau penilaian berarti evaluasi. Ke yang 0,08 atau sama dengan angka kredit KBM yang 2975 untuk golongan 4? Yang evaluasi Bu, yang ya 0,0 apa? Ibu kan jadi untuk apa namanya untuk angka kredit ini penghitungannya silakan apa menyesuaikan dengan Permen berapa yang tadi 16 ya, masih 16. Nah, itu munculnya di sana berapa gitu, Bu. Berarti masuknya bukan ke KBM ya, Pak, untuk nilai siswa masuknya ke evaluasi. Ke evaluasi, mohon. Oh iya. Dan itu yang tahu sekali lagi yang tahu ditegaskan yang tahu itu Bapak Ibu sendiri ya. Silakan koordinasi. Makanya di sini ada disarankan Wakakurikulum yang hadir yang tahu akan apa namanya KBM yang berjalan di sekolahnya masing-masing gitu. Nah, kalau saya sih Bapak Ibu jujur saya tidak bisa gitu ya apa namanya menyatakan bahwa nilai angka kredit yang harus diisikan itu sekian-sekian. Karena asli kalau saya lebih ke tahapan di teknisnya aja sih gitu. Bapak Ibu cukup jelas nggak ini yang disampaikan teh? Takutnya saya terlalu ini juga apa namanya terlalu kemana-mana gitu. Tapi poinnya apakah Bapak Ibu itu bisa memahami dengan timeline waktu yang 2 hari lagi untuk menginput SKP di semester 2, saya tampilkan lagi. Nah ini ya, jadi waktu-waktu ini sih yang sekarang Bapak Ibu harus perhatikan, karena kalau misalkan
Bapak Ibu melewati waktu-waktu ini, saya juga tidak bisa nantinya akan sulit lah gitu intinya. Jadi Bapak Ibu itu harus bolak-balik membuka menutup dan saya juga nggak mungkin itu akan melayani riset SKP yang sudah Bapak Ibu lakukan gitu. Jadi waktu-waktu ini yang penting yang harus Bapak Ibu catat sehingga Bapak Ibu itu tidak terlambat. Dan mohon dengan sangat hasil dari walaupun ini tidak sistematik ya, saya menyampaikan informasi terkait dengan timeline waktu SKP dan penutupannya, tapi yang jelas Bapak Ibu kena gitu, apa sih yang disampaikan di Zoom ini teh gitu. Nah, ini waktu-waktu ini aja yang diperhatikan. Kalau untuk teknis, seperti tadi Pak Riki sampaikan, kalau teknis aplikasi mah ada sami-sami wae misalkan, oke, nggak jadi masalah. Saya tadi cuman perlihatkan itu sebagai ini saja, sebagai pengingatan lah, katakan seperti itu. Karena kalau Pak Riki kan mengatakan itu mah udah sami-sami kene, gitu. Cuman penegasannya di sisi yang mana yang harus diisi, yang mana yang tidak harus diisi gitu aja. Itu Bapak Ibu mungkin ya, cukup ya. Jadi next mungkin kita bisa komunikasinya via WA saja jika memang ada hal yang perlu ditanyakan, nanti bisa via WA. Terus juga ada di WA Group juga saya sering menyampaikan informasi-informasinya. Dan sekali lagi, kalau saya pribadi lebih ke teknis di sistemnya aja ya Bapak Ibu. Kalau untuk pengisiannya mah saya mungkin nggak akan tahu pasti gitu, karena Bapak Ibu yang tahu untuk menginputkan SKP yang Bapak Ibu targetkan. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu di Zoom ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau memang di penyampaian ini saya sekali lagi tadi tidak sistematis, tidak mungkin juga tidak nyambung gitu kan ya. Mudah-mudahan mah nyambung gitu. Nyambung sih gitu, mudah-mudahan. Tapi itu mah mangga penilaian ada di Bapak dan Ibu. Sekali lagi mohon maaf atas penyampaiannya. Bila topik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.